Allah Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang tidak pernah lalai dan abai atau lupa untuk memberikan nikmat kepada kita hamba-hambanya. Bahkan saat kita sedang duduk di rumahnya yang mulia ini, miliaran nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Karena duduk ini pun juga merupakan nikmat dari Allah. Betapa banyak orang yang hari ini duduk pun ia tak mampu. Mengedipkan mata juga merupakan nikmat dari Allah. Menghirup udara, oksigen, pemberian dari Allah, semuanya gratis. Betapa banyak orang yang hari ini untuk bernafas saja dia harus membeli oksigen terlebih dahulu. Dan kita juga bersyukur terhadap nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kelak di akhirat nanti, orang yang paling rugi, orang yang paling sakit, orang yang paling menderita adalah orang yang ketika di dunia dia tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasa-rasanya tidak mampu kita untuk mensyukurinya, kecuali hanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna fisiknya, paling sempurna amal dan perjuangannya. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa yang berarti melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi dari segala problematika hidupnya. Dan janji Allah berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberi rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepadanya. Bisa jadi karyawan biasa lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di mata Allah dibandingkan seorang direktur. Bisa jadi seorang tukang batu derajatnya lebih mulia di sisi Allah daripada seorang dokter, hanya karena dia takut atau bertakwa kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan siang dan malam silih berganti. Dari siang dan malam itu kemudian muncullah hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun. Itu semua adalah merupakan perjalanan bagi seorang manusia untuk menuju ke negeri akhirat yang kekal selama-lamanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua akan digiring oleh siang dan malam untuk menuju tempat yang pasti,
tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam, yaitu negeri akhirat yang kekal selama-lamanya. Maka betul-betul rugilah orang yang hanya sibuk mencari dunia saja sehingga dia lupa dengan negeri akhirat yang selama-lamanya. Rugilah orang yang maju mundur di dalam amal sehingga sampai mati tidak ada kesempatan dan tidak ada kesungguhan di dalam membangun negeri akhiratnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukanlah manusia pertama di dunia ini. Janganlah kita mengira di dunia ini kita akan lama. Kakek nenek kita dulu ada di dunia ini. Sekarang mereka sudah pergi dari dunia ini. Tetangga kita di rumah, di kanan dan kiri kita, satu persatu sudah mulai berangkat ke negeri akhirat, negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa kita tidak mau berpikir juga? Hadirin jemaah Jumat yang masih merindukan kemuliaan takwa. Setiap kita melihat ada orang mati, maka seolah-olah dia saja yang mati. Kita tidak akan mati. Kalau kita melihat orang satu persatu berangkat ke negeri akhirat, maka seolah-olah mereka saja yang berangkat. Kita tidak akan berangkat. Kalau kita diberitahu mengenai kehidupan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam yang siang malam sibuk memikirkan negeri akhirat, maka kita akan takjub dan terheran-heran, seolah-olah yang butuh negeri akhirat itu hanya mereka saja, sedangkan kita tidak butuh dengan negeri akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kebodohan yang telah masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam fikiran dan sanubari kita, yang telah menjadi watak kehidupan kita siang dan malam. Kita tidak pernah bersungguh-sungguh dengan kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Kematian itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji yang sungguh-sungguh. Maka seharusnya dan semestinya kita hadapi juga dengan sungguh-sungguh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat yang mulia ini waktunya kita berpikir sejenak, bertafakur, memikirkan tentang makna kehidupan kita ini. Apakah akan ada gunanya dunia ini untuk kita? Ketika malaikat Israel datang menghantarkan diri kita ke negeri akhirat, apakah jabatan kita ada gunanya? Apakah pengaruh sosial kita ada gunanya? Apakah mobil kita ada gunanya? Apakah anak istri kita bisa menolong kita? Apakah golongan kita, paguyuban kita, partai kita, organisasi kita bisa menolong kita? Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Oleh karena itu hadirin, mengapa sampai hari ini kita masih tertipu saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya dengan kehidupan dunia. Dan janganlah sampai kamu terperdaya dengan sang penipu, yaitu syaitan. Surah Luqman ayat 33. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama merindukan kemuliaan takwa. Syaitan itu selalu mengiming-imingi kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal syaitan itu bukan pemilik dunia ini. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menakut-nakuti kita dengan berbagai macam kesusahan-kesusahan. Sedangkan mereka tidak kuasa mendatangkan kesusahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mendatangkan kesusahan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi kita menggubris bisikan-bisikan syaitan tersebut. Senantiasa kita mendengar dan selalulah kita mengingat apa yang telah diiming-imingkan oleh pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita
Kalau kita takwa, takut kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi seluruh kehidupan kita. Allah akan menjadikan kubur kita menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Kemudian kita akan masuk ke dalam surga yang kekal abadi selama-lamanya bersama para nabi, para rasul, dan para wali-wali atau kekasih-kekasih Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan-kesusahan dunia yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kesusahan bagaimanapun tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang kecil, kesusahan yang besar hanya terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak usah kita takut susah, tapi takutlah kepada Allah yang mampu membuat kita susah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang besar maupun kenikmatan yang kecil tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada yang lainnya. Jika kamu berharap kepada makhluk, maka kamu akan kecewa. Tapi jika kamu berharap kepada Khaliq, maka selama-lamanya kamu tidak akan pernah menyesal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.